Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kelainan metabolisme non-protein nitrogen itu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu pengganti nilai ujian akhir semester mata kuliah kimia klinik dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Theosobia Georno SSI MKes. Sebelum masuk pada pembahasan terlebih dahulu, perkenalkan saya atas nama Vita Laudehasi dengan NIM P01341020047 dari tingkat 2A jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Baik, sebelum kita masuk pada kelainan metabolisme dari non-protein nitrogen, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih non-protein nitrogen itu. Jadi, definisi dari non-protein nitrogen atau NPN adalah senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. NPN yang terdiri dari senyawa-senyawa nitrogen seperti asam amino bebas, alkaloid, vitamin, nitrat, dan lain sebagainya. Kelainan pada non-protein nitrogen terdiri dari yang pertama ureum. Peningkatan kadar urea atau uremia disebabkan gagalnya mekanisme yang bekerja sebelum filtrasi oleh glomerulus. Gagal ginjal yang kemudian menyebabkan gangguan ekskresi urea, obstruksi saluran kemih di bagian bawah ureter, kandungan kemih atau uretra yang menghambat ekskresi urin. Sedangkan penurunan kadar urea sering dijumpai pada penyakit hati yang berat, karsinoma payudara yang sedang dalam pengobatan dengan androgen yang intensif pada akhir kehamilan, dan malnutrisi protein jangka panjang. Kedua, kreatinin. Peningkatan dari kadar kreatinin berhubungan dengan gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, nekrosis tubular akut, glomerulonefritis, nefropatik, diabetik, hipertensi esensial, dehidrasi, leukemia, dan lain sebagainya. Sedangkan penurunan kadar kreatinin dapat dijumpai pada distrofi otot tahap akhir dan miasthenia gravis. Ketiga, asam urat. Pemeriksaan asam urat dilakukan untuk memonitor fungsi ginjal, tanda gout atau gejala leukemia, di mana kadar asam urat turun pada pasien yang diterapi dengan obat yang bersifat urikosurit atau zat yang meningkat ekskresi asam urat dalam urin sehingga mengurangi konsentrasi asam urat dalam plasma. Kadar asam urat meningkat pada orang dengan senyawa purin berlebih, konsumsi alkohol berlebih, berat badan berlebih, gangguan fungsi ginjal, penyakit degeneratif atau hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Asam urat juga dapat meningkat dikarenakan faktor genetik pada pria usia di atas 30 tahun dan wanita yang telah menopause. Terakhir, amoniak. Kadar amoniak meningkat pada serosis hati dengan ensefalopati atau ensefalopati hepatikum. Adalah suatu kelainan di mana fungsi otak mengalami kemunduran akibat zat-zat racun di dalam darah yang dalam keadaan normal dibuang ke hati. Masuk pada proses terbentuknya dan metabolisme umum dari non-protein nitrogen. Yang pertama, siklus amoniak. Dibentuk dari glutamat. Glutamat mengalami deaminasi oksidatif oleh aktivitas L-glutamat dehidronase yang memerlukan NAD+ sebagai molekul penerima. Kedua, siklus urea. Dimulai dari amonia bebas yang terbentuk, segera dipergunakan bersama-sama dengan karbon dioksida yang dihasilkan di dalam mitokondria oleh respirasi untuk membentuk karbamoil fosfat di dalam matriks. Pada suatu reaksi yang bergantung pada ATP yang dikatalisis oleh enzim karboil fosfat sintesis 1. Enzim ini memerlukan N-asetil glutamat sebagai modulator positif atau perangsangnya. Ketiga, siklus asam urat. Dimulai dari mengkonsumsi zat yang mengandung purin yang secara berlebihan. Kemudian zat purin yang banyak ini masuk ke dalam tubuh melalui metabolisme, berubah menjadi asam urat. Dan yang terakhir, siklus kreatinin. Reaksi pertama dari siklus kreatinin adalah proses transmidasi dari arganin menjadi glisin untuk membentuk glikosiamina. Proses ini terjadi di dalam ginjal. Reaksi kedua adalah metilasi glikosiamin oleh metiodin dalam hati menjadi fosfokreatin. Reaksi terakhir adalah reaksi non-enzimatik di dalam otot untuk merubah fosfokreatin menjadi kreatin.